Berikut ini Ibu akan membahas tentang latihan 23. Ini halaman 102. Nomor 1, tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Grafik fungsinya Y sama dengan 2x kuadrat kurang 5x. Kalau ditanyakan sumbu simetri, jadi diidentifikasi dulu nilai A-nya ini ada berapa. A-nya 2, B sama dengan negatif 5, C-nya sama dengan 0. Rumus dari sumbu simetri atau X itu sama dengan minus dari B per 2A. Masukkan nilai B dan A-nya, berarti negatif dari negatif 5 per 2 dikali 2. Ini sama dengan negatif kali negatif positif, berarti 5 per 4. Jadi sumbu simetrinya adalah 5 per 4. Soal nomor 2, tentukan nilai optimum dari fungsi berikut. Kalau nilai optimum itu dirumuskan dengan IO sama dengan, ini rumusnya itu adalah negatif dari D per 4A. D itu harus tahu apa? Diskriminan. Jadi di sini fungsinya itu A sama dengan, A itu adalah Y sama dengan minus 6x kuadrat tambah 24x kurang 19. Berarti dari sini didapat A negatif 6, B 24, C negatif 19. Untuk rumus nilai optimum, Y optimum sama dengan negatif D per 4A sama dengan, atau dari sini terlebih dahulu cari dulu diskriminannya berapa. Diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4 AC. D sama dengan minus B kuadrat berarti 24 kuadrat negatif 24 kuadrat kurang 4 dikali negatif 6 dikali negatif 19. Ini sama dengan 576 kurang 456, ini 120. Maka Y optimumnya itu adalah negatif dari 120 per 4 dikali negatif 6, itu sama dengan negatif dibagi negatif positif. 120 dibagi 24 itu adalah 5. Maka untuk B, Y sama dengan 2 per 5x kuadrat kurang 3x tambah 15. Berarti A sama dengan 2 per 5, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 15. Rumus Y optimum itu adalah minus dari D per 4A. Cari dulu diskriminannya ini. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti diskriminannya ini adalah negatif 3 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 per 5 dikali 15 sama dengan 9. Ini 5, 3. Berarti 9 dikurang 24, ini adalah negatif 15. Maka Y optimum itu adalah negatif dari D per 4A. Diskriminannya negatif 15, negatif 15 per 4 dikali 2 per 5. Ini sama dengan negatif kali negatif positif. 8 per 5 berarti ini 15 dikali 5 per 8. Dibalikkan aja dia. Menjadi ini 8 per 5, kalau ini diubah jadi, atau 15 dibagi 8 per 5. Nah, kalau bagi ini diubah jadi kali, balikkan pembilang jadi penyebut jadi pembilang, jadi 75 per 8 atau 93 per 8. Itulah nilai optimumnya. Kemudian untuk yang C, Y sama dengan negatif 3 per 4 x kuadrat tambah 7x kurang 18. A sama dengan negatif 3 per 4, B sama dengan 7, C sama dengan negatif 18. Diskriminannya itu adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan berarti 7 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 3 per 4 dikali negatif 18. Ini 49 dikurang, ini mati. Berarti tinggal 3 dikali minus 18, ini minus, berarti tetap minus. 3 kali 18 itu 54. Maka diskriminannya itu adalah negatif 5. Nah, untuk Y optimumnya itu dirumuskan dari negatif dari D per 4A sama dengan negatif dari negatif 5 per 4 dikali
negatif 3/4. Ini sama dengan negatif dibagi negatif itu menjadi positif. Negatif ini habis berarti 5/3 atau negatif 1/2/3. Itulah titik optimumnya untuk nomor 3. Untuk nomor 3, sketsa grafik dari fungsi A Y sama dengan 2x kuadrat tambah 9x. Nah, di sini diidentifikasi nilai A sama dengan 2, B sama dengan 9, C sama dengan 0. Bisa langsung dicari diskriminannya, itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Maka diskriminannya itu adalah B-nya 9 kuadrat 81 kurang 4 dikali 2 dikali 0. Berarti kurang 0. Jadi diskriminannya itu adalah 81. Diskriminannya 81. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat yang pertama itu adalah tentukan grafiknya terbuka kemana. Jadi grafiknya terbuka ke atas. Dari mana itu didapat nilai A lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Di sini diskriminannya berdasarkan diskriminan. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 berarti dia memiliki titik potong terhadap sumbu X. Menentukan titik potong terhadap sumbu X, langsung aja faktorkan atau cari akar-akar dari persamaan kuadrat. Buat nilai Y sama dengan 0, maka berubah dia menjadi fungsi kuadrat. 2x kuadrat tambah 9x sama dengan 0. Maka ini bisa disederhanakan, keluarkan nilai x-nya menjadi, tinggal di sini 2x, di sini kalau dikeluarkan x-nya jadi 9. Nah, untuk x yang pertama itu adalah x sama dengan 0. X yang kedua itu adalah 2x tambah 9 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 9, berarti x-nya sama dengan negatif 4,5. Maka titik potongnya itu 0,0. Yang pertama, yang kedua titik potong terhadap sumbu x itu adalah minus 4,5,0. Yang ketiga, tentukan titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y berarti 0,c. 0,c, c-nya di sini 0 berarti 0,0. Nah, ini titik potong terhadap sumbu y. Yang keempat, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a. Berarti negatif dari 9 per 2 dikali 2. Berarti ini adalah negatif 9/4. Ini sama dengan negatif 2 1/4. Kemudian untuk Y optimnya adalah itu minus dari D per 4. D nya itu 81. Berarti minus dari 81 per 4 dikali A nya 2. Berarti minus 81 per 8. Kalau disederhanakan ini minus 10 1 per 8. Nah, setelah dapat seperti ini, tuh parabolanya jelas terbuka ke atas, ada titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, lalu titik puncaknya, jadi disimbolkan dengan titik puncak X puncak, Y puncak. Ini sama dengan negatif 2 1/4, negatif 10 1/8. Ini dikatakan dengan titik puncak. Ada yang puncaknya minimum, ada yang puncaknya maksimum. Nah, setelah digambarkan seperti ini grafik. Inilah semua titik-titiknya. Ini Y sama dengan 2x kuadrat tambah 9x. Titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X di sini ada 0,0. Kebetulan dia berpotongan di titik 0,0. Kemudian potong sumbu X yang kedua di sini ada minus 4,5,0. Kemudian titik puncaknya nih. Jadi dia puncaknya minimum itu negatif 2 1/4, negatif 10 1/8. Inilah yang dikatakan dengan titik puncak. Sumbu simetri nilai optimum. Yang B itu soalnya Y sama dengan 8x kuadrat kurang 16x tambah 6. Dari sini nilai A-nya sama dengan 8, B sama dengan negatif 16, C sama dengan 6. Maka ketika dicari diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC
maka sama dengan diskriminannya itu minus 16 kuadrat, itu adalah 256 kurang 4 kali 8 kali 6. Ini 256 kurang 192. Jadi nilai diskriminannya itu adalah 64. Nah, langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan parabolanya terbuka mana, ke atas atau ke bawah. Jadi dari A aja lebih besar, A sama dengan 8 berarti lebih besar dari 0. Parabolanya terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Lalu yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Diskriminannya 64 lebih besar dari 0, berarti ada titik potong terhadap sumbu X. Ubah fungsi ini menjadi persamaan. 8x kuadrat kurang 16x tambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk lebih menyederhana, untuk lebih memudahkan ini, sederhanakan dulu dia. Dibagikan dengan 2, artinya 4x kuadrat kurang 8x tambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini bisa dicari akar-akarnya dengan metode, ada 3 metode faktorisasi bentuk kuadrat sempurna, kemudian rumus ABC. Jadi yang faktorkan ini, pertama kalikan dulu karena A-nya di sini 4, kalikan A dengan C, 4 kali 3 12. Cari dua bilangan ketika dikali 12, lalu ketika dijumlah minus 8, berarti itu adalah negatif 6 dan negatif 2. Nah, ini sama dengan 0. Berarti dari sini nanti dapat X-nya. 4X kurang 6 sama dengan 0, berarti 4X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 4 itu 1,5. Kemudian untuk 4X kurang 2 sama dengan 0, berarti 4X sama dengan 2. Berarti X-nya itu adalah setengah. Jadi nanti titik potongnya terhadap sumbu X 1,5, 0, 1,5,0. Lalu yang berikutnya, titik potong terhadap sumbu Y. Itu langkah yang ketiga. Titik potong terhadap sumbu Y berarti 0, C. Nah, C-nya di situ tadi 6. Berarti titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0,6. Kemudian untuk langkah yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Atau ini dengan kata lain mencari titik puncak, X puncak, Y puncak. Sumbu simetri itu X itu X puncak, Y optimum itu Y puncak. Nah, untuk rumus sumbu simetri itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. B-nya tadi adalah negatif 16, berarti negatif 16 per 2 dikali, kemudian A-nya 8. Ini adalah negatif kali negatif positif, berarti 16 bagi 16 itu adalah 1. Untuk Y optimumnya sama dengan negatif dari D per 4A. D-nya tadi 64, berarti negatif 64 per 4 dikali 8. Berarti 64 dibagi 32, negatif 2. Inilah titik puncaknya, 1, negatif 2. Titik puncaknya negatif 2. Nah, setelah dapat titik puncak, dapat titik potong terhadap sumbu Y, dapat titik potong terhadap sumbu X, dapat, kemudian kurvanya tahu ke terbuka kemana, maka digambarkan grafiknya. Grafiknya seperti ini. Nah, inilah grafik dari Y sama dengan 8x kuadrat kurang 16x tambah 6. Kurvanya terbuka ke atas, jelas karena A-nya lebih besar dari 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, yang pertama 0,5, yang kedua 1,5,0. Ini titik puncak, 1, negatif 2. Titik puncak, ini minimum, titik puncak minimum. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y 0,6. Jadi inilah grafik dari Y sama dengan 8x kuadrat kurang 16x tambah 6. Nomor 4, diketahui suatu barisan 1716 suku ke N barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat A. Rumus UN-nya itu katanya
AN kuadrat tambah BN tambah C. Tentukan suku ke 100. Jadi diketahui di situ adalah 1, 7, 16. Jadi kita buat 1 itu U1, 7 itu U2, U3 itu 16. Yang dicari adalah U100. Nah, dari barisan ini, pola ini, 1 ke 7 itu selisihnya 6, tambah 6, 7 ke 16 itu tambah 9. Kemudian 6 ke 9 pola yang kedua ini, itu ditambah 3, 6 tambah 3 itu 9. Nah, ini dirumuskan dengan 2A. 2A itu sama dengan 3. Lalu untuk yang pola kedua ini adalah 3A tambah B. Pola yang ketiga ini 1716A tambah B tambah C itu sama dengan 1. Nah, dari sini dicari dulu nilai A, B, dan C, baru dimasukkan ke rumus fungsinya. Yang pertama untuk 2A sama dengan 3. Berarti A-nya dari sini adalah 3/2. A-nya 3/2. Masukkan ke 3A tambah B sama dengan 6. 3A tambah B sama dengan 6. Berarti 3/2 tambah B ini sama dengan 6. Maka B-nya itu adalah 3 bisa 9/2. Berarti 6 kurang 9/2. Ini adalah 3/2. Kemudian A, B dapat. Sekarang mencari nilai C. A tambah B tambah C sama dengan 1. Di sini A tambah B, A tambah B tambah B, A tambah B tambah C sama dengan 1. Masukkan nilai A-nya 3/2, masukkan nilai B-nya 3/2, tambah C sama dengan 1. 3/2 tambah 3/2 itu adalah 6/2, berarti 6/2 itu 3. 3 tambah C sama dengan 1, berarti C sama dengan 1 kurang 3. C-nya adalah negatif 2. Dapat A. Setelah didapat A, B, dan C, masukkan dia ke rumus fungsi UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Maka UN berarti yang tanya U100 sama dengan A-nya tadi 3/2. Masukkan N-nya 100 kuadrat tambah B. B-nya 3/2 kali 100, N-nya 100 tambah berarti negatif 2. Ini sama 100 itu 10.000, bagi 2 itu 5.000. 5.000. 100 bagi 2 itu 50. 3 kali 5.000 15.000 tambah 150 kurang 2. Maka U100-nya itu adalah 15.148. Nomor 5, diketahui suatu barisan 0, negatif 9, negatif 12. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus. Rumus UN-nya itu sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Nah, ini sama seperti soal nomor 4. Harus dicari berapa nilai A, nilai B, nilai C. Nah, dari barisan ini pola yang pertama ini 0 ke 9 itu berarti kurang 9. Kemudian negatif 9 ke 12 itu adalah kurang 3, negatif 3. Lalu dari negatif 9 ke negatif 3 itu adalah tambah 6. Nah, seperti nomor 4, ini 2A. Nah, 2A itu sama dengan 6. Kemudian ini 3A tambah B itu sama dengan 9. Negatif 9. Kemudian A tambah B tambah C itu sama dengan 0. Jadi dari 2A sama dengan 6 didapat A-nya sama dengan 6/2 itu adalah 3. A-nya dapat 3, berarti untuk 3A tambah 6 sama dengan negatif 9. 3 kali 3 sama dengan tambah B sama dengan negatif 9, berarti B sama dengan 9 kurang 9 negatif
negatif 9 kurang 9 negatif 18. Lalu C-nya A tambah B tambah C sama dengan 0. A-nya 3, B-nya negatif 18, tambah C sama dengan 0, berarti 3 kurang 18 itu negatif 15, tambah C sama dengan 0, berarti C-nya pindah 15, minus 15 jadi positif 15. Jadi C-nya 15. Masukkan ke rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Maka UN sama dengan A-nya 3, 3N kuadrat, B-nya berarti negatif 18N, C-nya 15 tambah 15. Dari sini cari dulu dia diskriminannya. Nah, ini jadi fungsi kuadrat. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sama dengan B-nya itu negatif 18, berarti negatif 18 kuadrat. Kurang 4, A-nya itu 3, C-nya itu 15. 18 kuadrat itu 324, kemudian 4 kali 3 dikali 18 itu 180. Diskriminannya ini adalah 144. Maka Y optimumnya ini adalah rumusnya itu apa? Minus D per 4A sama dengan minus dari 144 per 4 dikali A-nya itu 3, berarti minus 144 dibagi 12, negatif 12. Jadi Y minimumnya itu adalah negatif 12.